diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi pemberat amal kebaikan. Salam dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'at, orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Semoga kita juga termasuk di dalam barisan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema yang terkait dengan isu yang sedang memanas saat ini, yaitu tentang LGBTQ+ seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tema menjaga anak dari LGBTQ+ tersebut. Seperti itu. Dengan adanya arus LGBT yang luar biasa ini, tentunya sebagai orang tua kita akan menjadi khawatir seperti itu ya. Kekhawatiran yang kita rasakan sebagai orang tua ini sebenarnya di satu sisi ini merupakan indikator yang baik gitu. Kenapa menjadi indikator yang baik? Karena kekhawatiran ini menjadi salah satu ciri bahwa ternyata hati kita itu masih bisa membedakan kebaikan dan keburukan seperti itu ya. Hati kita masih diberikan kemudahan untuk mengenali mana yang baik, mana yang buruk, sehingga di sini insya Allah kita dalam satu frekuensi. Dengan adanya kesamaan frekuensi ini, semoga kita juga dalam berdiskusi dan dalam menerima penyampaian kali ini juga bisa lebih klik seperti itu ya. Kemudian kekhawatiran yang kedua, kenapa saya katakan alhamdulillah seperti itu ya. Yang pertama karena itu menjadi indikator hati kita yang masih bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Yang kedua, kekhawatiran ini insya Allah menjadi tanda bahwa kita ternyata orang tua yang bertanggung jawab gitu. Kita merasakan bahwa anak itu merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suci, dan kita berusaha gitu menjaganya untuk kembali dalam kondisi baik pula gitu, tidak dalam kondisi yang menyimpang seperti itu. Sehingga di sini insya Allah kita akan sebagai orang tua akan membahas bagaimana cara menjaga anak dari LGBTQ+ ini yang saya bagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama, slide-nya mungkin bisa diganti atau dari saya. Baik. Yang pertama adalah meminta penjagaan anak pada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tidak berkaitan, tetapi sesungguhnya gitu ya, kita sebagai muslim paham, insya Allah sangat paham sekali bahwa apapun gitu ya, apapun kekhawatiran, apapun masalah, itu semuanya tak lepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyaksikan bukti nyata gitu ya, pada saat tsunami di Aceh dulu, Masjid Nangro Aceh Darussalam ya kalau nggak salah ya, itu dari sekian bangunan yang ada yang luluh lantah, masjid tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Kita juga misalnya melihat tayangan dokumenter, ada juga kecelakaan yang orang-orang dewasa yang kondisi fisiknya itu kuat gitu ya, itu diberikan takdir meninggal, tetapi kadang di dalam rangkaian kecelakaan tersebut malah ada bayi atau anak kecil yang kondisi fisiknya lemah, nggak punya persiapan apa-apa, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini anak kita pun gitu ya, itu sangat mudah gitu. Allah menyelamatkan anak kita dari gempuran macam-macam ini dengan meminta penjagaannya gitu. Jadi jangan pernah melewatkan penjagaan dari Allah ini, dan semoga ini tuh senantiasa bisa menjadi satu hal yang utama terlebih dahulu sebelum kemudian ikhtiar-ikhtiar lain. Meminta penjagaan anak pada Allah Subhanahu wa taala mungkin secara mudahnya itu bisa kita lihat, bisa kita ikhtiarkan dengan 3 hal sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama adalah doa gitu. Doa ini tidak hanya 1 kali terucap, tetapi kita mohonkan dengan istiqomah seperti itu. Kita juga sudah tahu bahwa doa yang ikhlas karena Allah
Dan dengan memperhatikan adab berdoa, serta kita juga sudah mengetahui tentang waktu-waktu mustajab untuk berdoa, maka kemudian doa ini insya Allah akan dekat gitu, akan dekat menuju ke Allah dan insya Allah akan dikabulkan. Kita tahu bahwa pengabulan doa ada 3, bisa diwujudkan dalam bentuk yang sesuai dengan harapan kita, bisa diwujudkan dalam bentuk lain yang sesungguhnya itu lebih baik daripada apa yang kita harapkan, dan bisa juga disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan kita di surganya nanti diberikannya seperti itu. Kalau udah ngomongin surga, apalagi sih, walaupun kadang sepertinya di dunia ini agak susah gitu ya, kalau udah ada jaminan di surganya baik kan ada harapan yang luar biasa ya. Sedangkan di surga itu merupakan kehidupan yang kekal itu sendiri. Jadi di sini ikhtiar yang pertama dalam penjagaan anak itu adalah dengan berdoa. Mungkin kalau misalnya kita melihat doa apa ya gitu, Allah insya Allah mengetahui doa apapun itu dengan bahasa apapun itu, insya Allah Allah mengetahui. Namun mungkin doa yang populer gitu ya dilakukan oleh orang tua adalah Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, seperti itu. Kita meminta anak kita itu menjadi qurrata a'yun. Itu apa ya? Qurrata a'yun itu penghias mata dan hati kita gitu. Berarti kan di sini anak kita nggak neko-neko gitu, seperti itu ya bisa dikatakan. Nah, kemudian nggak cuma berhenti ke anak kita yang baik saja, namun kemudian menjadi muttaqina imama gitu, menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Kalau udah menjadi pemimpin orang yang bertakwa, pastinya anak kita kan bertakwa, seperti itu. Jadi ini sudah mencakup kualitas anak kita sendiri gitu. Jadi doa yang populer ini sepertinya mudah dihafal dan kayaknya akan sayang gitu ya kalau misalnya kita lewatkan dari doa-doa panjang yang kita panjatkan dalam usai sholat gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambah dengan doa-doa yang lain, itu versi masing-masing, doa spesifik ataukah kemudian doa umum, itu semuanya bisa dilakukan. Lalu kemudian ikhtiar yang kedua setelah doa sudah kita panjatkan adalah makanan dan harta. Ternyata makanan dan harta yang halal itu menjadi salah satu perantara doa itu terkabul atau tidak gitu. Sudah kita susah-susah gitu ya. Susah nggak sih berdoa? Ya kita udah usaha doa setiap hari, namun kemudian karena kekurang hati-hatiannya kita, makanan anak kita kurang kita jaga, ataukah kemudian makanan sudah terjaga nih sebenarnya, tetapi harta yang digunakan untuk membeli makanan tersebut ternyata kurang terjaga. Itu pun juga menjadi salah satu penghambat doa ini bisa terkabul. Sehingga sebagai ibu gitu ya, sebagai istri lah ya, sebagai istri yang kemudian suami kita pencari nafkah utama, kita pun juga perlu men-encourage gitu ya, mendorong suami kita agar kemudian mencari rizkinya itu rizki yang halal, seperti itu, agar kemudian keberkahan hidup dalam keluarga ini terjaga dengan makanan dan semua pemenuhan kebutuhan hidup itu dari harta yang halal. Lalu kemudian ikhtiar yang ketiga adalah takwa dan beramal solih gitu. Rasanya apa hubungannya takwa dan beramal solih ini dengan anak kita gitu ya? Kadang mungkin mikirnya, wah ini kan untuk kita aja gitu, untuk kita kemudian menjadi orang yang bertakwa seperti itu. Namun sesungguhnya di Al-Kahfi ayat 82 itu dikatakan, itu dikisahkan seperti itu ya, ada anak yatim piatu gitu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dewasanya. Karena apa? Karena orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh. Sehingga di sini fungsi dari menjadi orang tua yang bertakwa dan soleh ini adalah memberikan asuransi terjaganya anak kita gitu.
Jadi jangan pernah merasa bahwa ketakwaan dan aktivitas kita, misalnya kita menjadi pengurus PM Kanto, menjadi pengurus organisasi keislaman, kita rasanya kayak sibuk sekali gitu ya. Kadang merasa kok kayaknya nggak ada waktu untuk anak-anak, atau menjadi pengurus takmir masjid rasanya kok nggak ada waktu untuk anak-anak, menjadi sense TPA, menjadi yang lain-lain, kebaikan-kebaikan yang lain, dan kadang kita merasa itu kurang ada waktu untuk anak-anak, tapi sesungguhnya perbuatan amal solih kita tadi itu sebenarnya kayak kita udah menanam ini loh, benih gitu ya, udah kayak menabung untuk penjagaan anak kita gitu. Walaupun mungkin penjagaan itu tidak langsung dari kita, tetapi itu datangnya dari Allah, dan ketika Allah sudah ikut campur, itu Allah bisa memainkan tangannya, apakah lewat tetangga kita, lewat gurunya anak-anak kita, lewat saudara kita, lewat macam-macam gitu. Jadi kita memang tidak bisa sombong untuk bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga anak kita sendiri dengan kemampuan kita. Kita membutuhkan campur tangan. Yang pertama adalah campur tangan Allah, dan tentunya bantuan dari berbagai pihak seperti itu. Jadi ini tiga ini mungkin merupakan ikhtiar gitu ya, ikhtiar agar kemudian mendatangkan penjagaan Allah untuk anak kita. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Setelah yang pertama adalah meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah next slide. Mana ini, Mbak? Yang kedua, orang tua itu membekali diri dengan pemahaman pada masalah yang mengancam. Masalah yang mengancam kali ini, yang akan kita bahas kali ini adalah LGBTQ+ tersebut. Sehingga orang tua perlu memahami gitu. Paham di sini, nggak perlu ya misalnya kita, saya kan nggak berpendidikan tinggi misalnya, jangan minder gitu. Karena informasi itu sudah tersebar bebas sekarang. Jadi informasi dari manapun kita bisa mendapatkan, asalkan kita punya semangat, kekuatan, dan niat untuk belajar, maka insya Allah kita akan bisa paham gitu. Dan yang kita pahami kalau bisa adalah esensinya gitu. Esensi dari permasalahan yang mengancam ini. Nah, kalau kita menyebut LGBT, mungkin itu merupakan istilah yang sudah biasa gitu ya, udah sering, dan itu bahkan dari tahun 90-an mungkin ya, itu sudah populer. Namun kemudian akhir-akhir ini kok ketambahan Q+ itu apa gitu ya. Jadi di sini kalau yang saya pelajari gitu ya, ibu-ibu mama semuanya, Q di sini adalah singkatan dari queer gitu ya. Queer dan plus. Queer itu apa? Queer itu kalau enaknya adalah semua yang berkaitan dengan hal yang aneh-aneh gitu ya. Paling enaknya kayak gitu. Semua yang berkaitan dengan yang aneh-aneh itu queer gitu. Nah, ada juga yang mengartikan Q-nya ini bukan diartikan queer, tetapi questionable, seperti itu. Jadi sesuatu yang masih dipertanyakan, mungkin anehnya itu belum datang sekarang, tetapi mungkin nanti gitu. Jadi ini sebenarnya merupakan upaya dari golongan LGBT ini untuk menginklusikan diri. Inklusi itu apa? Kayak untuk membuka diri gitu. Untuk membuka diri sehingga mereka itu menawarkan kepada orang lain, nggak cuma LGBT aja yang bisa masuk ke golongan kita, tetapi semua yang aneh-aneh, semua yang belum ada di saat ini itu bisa masuk ke kita. Maksudnya seperti itu. Jadi mereka ingin mengajak rombongan orang-orang yang ada di sekitar mereka agar mereka itu bisa menerima LGBT ini, seperti itu. Maka kemudian Q+ ini hadir. Kalau misalnya kita lihat lambang-lambang yang lain ini kayak membuat pusing ya, nggak usah dihafalkan. Intinya adalah pokoknya semua yang aneh-aneh adalah masuk ke mereka, dan itu adalah propaganda mereka untuk menarik simpatisan atas tindakan yang mereka lakukan, seperti itu. Bagaimana Islam memandang tentang LGBT dan segala keanehan yang ada gitu ya.
terkait dengan LGBT biasanya kita sering disalahkan gitu ya. Kita yang orang-orang yang kita kan tadi udah sefrekuensi ya, kita menolak tentang LGBT ini. Jadi insya Allah di sini yang hadir di sini kita adalah orang-orang yang menolak tentang LGBT gitu. Jadi biasanya teman-teman yang mendukung LGBT itu terkadang menyalahkan atau mempertanyakan seksualitas dan gender itu terkadang mereka mempermasalahkan hal ini, jangan sampai disamakan gitu, jangan sampai disamakan, sehingga di sini pun kita juga perlu paham bahwa oh ya oke, kalau misalnya mereka memang mau yang nggak disamakan boleh, tetapi bagaimana Islam melihat seks dan gender ini ternyata juga sudah ada gitu di dalam Islam terkait dengan seks itu ya, seksualitas itu di An-Najm ayat 45 dikatakan, dan bahwasannya Allah menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan. Ini kan berkaitan dengan seks ya, laki-laki dan perempuan seperti itu, dan mereka dipasangkan sehingga pemasangan terkait dengan seksualitas berdasarkan Islam adalah antara laki-laki dan perempuan ini. Bagaimana terkait dengan gender? Ini bisa dilihat di An-Nisa ayat 32. Kenapa ini dikatakan gender? Karena ini berkaitan dengan peran gitu. Di An-Nisa ayat 32 ini dikatakan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Dari sebuah tafsir, ayat ini turun dikarenakan ada yang menanyakan gitu, kenapa wanita nggak boleh berperang seperti itu. Jadi di sana itu kan sudah berkaitan dengan peran. Kemudian Rasulullah menguatkan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memang beda di dalam perannya. Dan dalam perbedaan peran tersebut juga diberikan bekal yang berbeda juga gitu. Kelemah lembutan, ketegasan, dan yang lainnya itu memang ada perbedaan di sana. Sehingga peran pun juga berbeda. Iri saja nggak boleh gitu ya terkait dengan peran ini gitu di An-Nisa ini, janganlah iri gitu, apalagi kemudian kita malah mau bertukar gitu, bertukar peran gitu, sekalipun misalnya kalau misalnya kita kaitkan dengan peran untuk menjadi kepala rumah tangga misalnya seperti itu, atau peran mencari nafkah lah yang kemudian sering sering dibahas gitu ya. Di dalam Islam memang yang pertama mencari nafkah itu adalah laki-laki, tetapi kemudian ketika istri membantu suami untuk mencari nafkah dan ternyata dibuka oleh Allah rizkinya istri itu lebih banyak daripada rizkinya suami, dan kemudian akhirnya berkesimpulan bahwa istri adalah penopang perekonomian keluarga, itu tidak kemudian langsung menjadikan istri menjadi kepala keluarga, tidak gitu. Kepala keluarga tetap laki-laki, tetapi kebaikan istri untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup dalam hal ini adalah kebutuhan ekonomi, ini menjadi sedekah yang luar biasa gitu dari istri tersebut. Jadi bukan kemudian di Islam akhirnya kalau tadi misalnya, oh nggak boleh ya bertukar gitu, lalu kemudian, oh nggak boleh ya bekerja atau yang lain, itu juga tidak diartikan seperti itu. Boleh perempuan bekerja, boleh mencari nafkah, asalkan di sana sudah ada kesepakatan bersama antara suami dan istri, ada keredoan suami, karena memang mau tidak mau yang namanya pemimpin di dalam keluarga, qawwam, itu adalah laki-laki gitu. Seperti itu. Namun tugas dari qawwam ini bisa saling melengkapi atas persetujuan bersama. Karena yang namanya keluarga kan beda-beda. Jadi di sini ini yang terkait dengan peran gitu. Jadi di Islam itu sudah jelas gitu ya. Terkait seks juga jelas, laki-laki perempuan itu pasangannya itu gitu. Kemudian terkait dengan peran, kita tidak perlu iri karena semuanya ada perannya masing-masing dengan bekal masing-masing. Nah, kemudian di dalam Islam juga yang mungkin kita sudah sangat pahami adalah kisah tentang penyimpangan kaumnya Nabi Lut gitu ya. Kaumnya Nabi Lut adalah kaum Sodom gitu. Kalau membicarakan tentang kaumnya Nabi Lut, mungkin yang langsung tergambar pertama adalah kaumnya Nabi Lut ini melakukan tindakan
seksualitas yang menyimpang seperti itu ya, dan dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah perbuatan yang keji, dan kemudian kita tahu bersama bahwa perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dihancurkan gitu ya kota tersebut. Kadang kita cukup sampai di situ saja, namun kita lupa untuk mengupas hikmah dari kisah ini gitu. Hikmah dari kisah ini itu apa gitu? Yang pertama, kita perlu mengetahui apa yang dilakukan Nabi Lut beserta orang Muslim pada saat itu gitu ya, mengenai tindakan orang yang melakukan tindakan keji ini. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Lut adalah menegur gitu, karena oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga dianjurkan untuk menegur. Jadi memberitahu, mengingatkan itu adalah yang pertama kita lakukan. Setelah menegur, mengingatkan itu sudah tidak bisa dan mereka ngengkel gitu ya, ngengkel itu tetap bersikeras, bersikukuh, baru kemudian sama Allah ternyata disuruh meninggalkan gitu ya, disuruh meninggalkan. Kalau memang benar-benar udah nggak bisa, karena ya memang udah nggak bisa banget gitu. Jadi ketika memang sudah nggak bisa, bukan kemudian tetap didekati, terus kemudian malah akhirnya dijadikan teman dekat, tidak gitu ya. Tetapi kemudian kalau memang udah nggak bisa diingatkan, itu yang memang lebih baik ditinggalkan gitu. Kenapa harus ditinggalkan? Karena memang ada kemungkinan yang namanya kita ya kalau berinteraksi itu kan lama-kelamaan akan menganggap itu biasa. Ketika kita menganggap biasa, maka kemudian perasaan untuk pengingkaran itu kan akhirnya hilang gitu. Sedangkan untuk sesuatu hal keburukan, selemah-lemahnya iman itu adalah pengingkaran. Selemah-lemahnya iman. Kalau kita nggak bisa menasihati, kita nggak bisa menegur, kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu selemah-lemahnya iman adalah di hati kita itu mengingkari. Itu tuh saya nggak setuju gitu. Di hati kita kan harus ada perasaan itu gitu, agar kita terbebas dari hal tersebut gitu. Namun ketika kita berteman, lalu kemudian akhirnya kita merasakan biasa, mungkin ada kalanya kita akan terjerumus pada sikap, oh ya udah itu memang hal biasa. Nah kalau kita udah mengatakan hal biasa, ya kita selemah-lemahnya iman aja udah nggak dapet gitu. Maka imannya kita mau ditaruh di mana gitu loh. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Lut dan orang-orang yang mengikuti Nabi Lut ini disuruh untuk meninggalkan gitu. Ketika sudah diingatkan itu nggak bisa gitu. Jadi di situ ya teman-teman semua, maksudnya ibu-ibu semuanya, kenapa kita itu meninggalkan itu di bagian itu gitu. Bukan kemudian kita membenci banget mereka, enggak gitu. Tetapi kita juga harus menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kemudian kita menzolimi diri kita sendiri dengan akhirnya kita menganggap mereka biasa, itu sebenarnya kita zolim gitu. Karena kan kita akhirnya menjerumuskan diri kita kepada perbuatan yang tidak disukai Allah gitu. Seperti itu. Itu yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kita perlu tahu kenapa kaumnya Nabi Lut ini melakukan tindakan keji ini, maksudnya bukan kenapanya, tetapi ada faktor apa di sekitarnya. Ternyata kaumnya Nabi Lut ini mempunyai pekerjaan yang mempunyai tekanan yang tinggi. Dan sepertinya kalau udah ngomongin pekerjaan dengan tekanan yang tinggi itu, nggak jauh-jauh dengan kondisi kita di Jepang seperti itu ya. Kondisi pekerjaan suami-suami kita itu kan tekanannya tinggi, stresornya tinggi. Kita pun sebagai ibu rumah tangga sepertinya stresornya juga tinggi. Menjadi mahasiswa juga stresornya tinggi. Semua bentuk aktivitas di Jepang ini sepertinya ya stresornya tinggi gitu. Jadi sepertinya kita pun juga mengalami kondisi yang sama dengan kondisi yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut tadi. Stresor kehidupan yang tinggi. Dan stresor kehidupan yang tinggi ini ketika ada kebutuhan dorongan atau gaya yang tinggi, gaya yang kuat gitu ya, maka kemudian pelampiasannya pun juga kuat seperti itu. Karena pelampiasannya yang kuat, maka kemudian kalau yang nggak kuat iman, ya lebih baik segera menikah seperti itu. Kalau yang sudah menikah, ya berarti jaga harmonisan rumah tangga agar kemudian hak suami istri saling terpenuhi.
hak suami istri insya Allah paham semua ya. Jadi jangan heran gitu kalau misalnya ada suami yang memang membutuhkan pelampiasan kepada membutuhkan ketenangan, membutuhkan pelampiasan seksual misalnya kepada istri yang juga cukup tinggi gitu ya, dengan stressor yang tinggi tadi. Pelampiasan tersebut kan kalau dari suami ke istri bukan sesuatu hal yang buruk gitu, itu malah merupakan ibadah gitu. Jadi kan nggak apa-apa gitu, dan itu memang bagus gitu. Maka kemudian di sini ketika penyaluran tadi akhirnya tidak dimiliki, akhirnya penyimpangan tadilah yang terjadi seperti itu. Itulah yang terjadi juga di kaumnya Nabi Lut ini, sehingga akhirnya sampai terjerumus kepada tindakan yang keji. Itu yang saya pelajari dari ceramah-ceramah Ustadz gitu ya. Jadi saya pun juga belajar gitu. Jadi di dalam Islam seperti ini pandangan terhadap LGBT. Insya Allah kita sudah sepakat bahwa ternyata di dalam Islam memang tidak diperbolehkan. Lalu kemudian bagaimana terkait dengan hukum negara gitu ya? Di dalam pedoman dan pengelolaan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. Saya mengangkat di Indonesia karena kita masih warga negara Indonesia seperti itu ya. Ternyata LGB, ingat 3 saja, LGB itu masuk ke kelompok ODMK. ODMK itu apa? Orang dalam masalah kejiwaan. Orang dalam masalah kejiwaan. Sedangkan T-nya, transgendernya itu masuk kelompok yang berbeda. Masuk ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Seperti itu. Yang semuanya ini membutuhkan terapi. Profesional yang membuat pedoman ini di Indonesia sebenarnya mendapatkan kritikan juga oleh teman seprofesi dari Amerika sekitar tahun 2016-an kalau nggak salah, ingat ya, sudah di petisi gitu ya dari Amerika kalau ini sebenarnya nggak masuk kategori gangguan jiwa seperti itu. Namun alhamdulillah di Indonesia sepertinya sampai sekarang itu masih bertahan teori ini. Walau alam, mungkin nanti bisa oleh mbak-mbak psikolog atau psikiater diluruskan kembali, atau nanti kalau misalnya kita PMK punya kesempatan untuk belajar tentang masalah kejiwaan ini mungkin bisa dibahas lebih detail. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa pedoman ini masih berlaku di Indonesia sampai sekarang seperti itu. Dan ini menjadi salah satu dasar bahwa LGBT bukan merupakan sesuatu yang normal. Dia masuk dalam kategori kejiwaan, seperti itu. Dan karena masih dalam kategori kejiwaan, maka di dalam pemerintahan Indonesia sekalipun, dengan salah satunya berdasarkan kepada, kan kalau yang namanya pemerintahan kan juga merujuk ke profesi-profesi yang berkaitan dengan hal itu, seperti itu ya. Sehingga di Indonesia juga masih menolak gitu ya, secara pemerintahan masih menolak terkait dengan LGBTQ+ ini. Di sini saya sebutkan juga terkait dengan pro kontra RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Kalau membicarakan tentang RUU penghapusan kekerasan seksual, rasanya secara kasat mata ini adalah RUU yang akan menjaga perempuan, dan itu yang seringkali digembor-gemborkan kan ya. Tapi kenapa kok beberapa orang menolak, dan bahkan yang menolak itu yang pro Islam gitu. Kenapa menolak? Ternyata ibu-ibu semua di dalam salah satu klausa gitu ya, dalam salah satu frase di RUU ini itu multitafsir. Multitafsirnya apa? Multitafsirnya itu bisa memasukkan LGBT di dalamnya. Karena yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu adalah tidak memaksa, sehingga ketika kita memaksa harus laki-laki dan perempuan itu merupakan paksaan, masuk di kategori itu. Jadi yang namanya undang-undang gitu ya,
kata per kata, kalimat per kalimat itu harus dikaji benar-benar agar tidak menimbulkan celah-celah yang akan merugikan. Makanya kenapa kemudian kita menolak RUU PKS ini gitu ya, RUU penghapusan kekerasan seksual ini, walaupun secara kasat mata seringkali dikatakan ini adalah perlindungan untuk perempuan, tetapi sesungguhnya ini bisa menjadi payung bagi LGBT itu berkembang di Indonesia. Seperti itu. Maka sekarang anggota dewan yang sedang menolak RUU ini, itu yang diperjuangkan adalah frasenya gitu ya, frase kalimatnya, agar kemudian kata kekerasannya ini lebih ditafsirkan tidak kemudian menjadi payung LGBT, tapi memang kekerasan yang terjadi pada perempuan itu gitu. Jadi menolaknya ini bukan keras mentah-mentah menolak, oh mau dilindungi kok menolak, kan ya nggak mungkin ya, kita juga alhamdulillah gitu ya sebagai perempuan dilindungi, tetapi sesungguhnya di bagian tertentu ini saja yang sedang diperjuangkan agar kemudian tidak menjadi payung dari LGBT ini, karena kita kan nggak cuma Islam gitu, semua negara insya Allah sama gitu ya sebenarnya terkait LGBT itu, setiap agama itu sama, dan Indonesia adalah negara yang bertuhan gitu ya, bukan negara yang tidak bertuhan gitu. Ketika negara yang bertuhan, maka kemudian agama itu perlu menjadi salah satu sandaran, dan tidak ada satupun agama yang membolehkan LGBT. Bisa dilihat dari standar agama manapun sebenarnya. Nggak cuma Islam aja yang menolak tentang LGBT ini. Seperti itu. Sehingga di sini, kalau udah berkaitan dengan pemerintahan, undang-undang, kita juga perlu sadar gitu ya, bahwa karena kita adalah rakyat Indonesia, kita mempunyai hak pilih, kita pun juga ketika memilih wakil rakyat, itu pastikan wakil rakyat itu mempunyai value kebaikan yang sama dengan kita. Sehingga apa yang mereka perjuangkan itu juga sejalan dengan apa yang kita butuhkan. Walaupun misalnya kita berada di Jepang gitu ya, tetapi kita harus yakin bahwa energi baik itu akan berputar. Kebaikan yang kita berikan kepada orang yang ada di Indonesia, insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga pada kita yang ada di Jepang gitu. Allah itu maha berkehendak gitu ya, Allah itu maha kuasa gitu. Jadi energi kebaikan itu akan berputar gitu. Walaupun nggak langsung memilih wakil rakyat yang ada di Indonesia itu nggak langsung berdampak kepada kita yang tinggal di Jepang, tetapi insya Allah kebaikannya itu akan berdampak kepada kita sebenarnya. Kemudian kalau hukum di Jepang, kita mengetahui bahwa pemerintah pusat di Jepang itu sebenarnya masih menolak LGBT. Namun mereka memberikan kebebasan kepada pemerintah-pemerintah daerahnya. Maka kemudian kita tidak heran ya kalau di Shibuya atau di kota-kota metropolitan yang lain itu ada yang sudah melegalkan seperti itu. Dari pengamatan ahli politik gitu ya, kemungkinan kenapa Jepang masih menolak hal ini karena ini yang berkuasa di Jepang itu kan LDP ya. Liberal Democratic Party itu mereka masih berisikan senior-senior yang konservatif gitu. Senior-senior yang konservatif ini mereka di dalam ajaran lokal Kejepangan itu juga nggak ada LGBT. Mereka menolak tentang LGBT ini gitu. Maka mereka juga menolak. Namun tidak rahasia gitu ya bahwa Jepang ini kan berkiblat kepada negara yang mengakui LGBT dengan dorongan aksi-aksi yang luar biasa juga di dalam pemerintahan Jepang sendiri, maka kemudian mereka nggak bisa sesetrik itu gitu. Walaupun sebenarnya kalau di LDP-nya sendiri partai yang berkuasa itu masih berpaham konservatif. Namun di sini juga harus waspada. Orang-orang yang konservatif ini udah tua-tua loh di Jepang gitu loh. Jadi beberapa tahun lagi pasti yang masuk LDP ini udah orang-orang muda, dan orang-orang muda ini mungkin udah nggak sekonservatif orang-orang yang menduduki parlemen saat ini gitu. Jadi tetap harus waspada sekalipun di Jepang seperti itu. Terkait dengan hukum pemerintahan ya, kalau kewaspadaan yang lain sepertinya nanti akan dibahas oleh Sensei Nikmah seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan hukum. Nah, di sini kita akan mencoba sedikit melihat faktor penyebab dari LGBT itu sendiri gitu.
para ahli, baik ahli agama, ahli parenting, ahli psikologi, ya semuanya yang saya tahu gitu ya, mungkin ada yang saya nggak tahu pastinya gitu ya, itu kompak mengatakan bahwa dia LGBT ini tidak disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan gabungan dari faktor yang kompleks gitu ya. Sehingga kita perlu melihat dari pendapat-pendapat yang ada itu kira-kira apa saja sih faktor penyebabnya gitu ya. Walaupun misalnya faktor ini nilai prosentasenya lebih besar daripada faktor yang ini, tetapi itu tidak menjamin gitu, karena kompleksitas tadi gitu ya, sehingga kita perlu mengenali semuanya aja gitu, mengenali semuanya dan mewaspadai semuanya. Yang pertama adalah faktor dari diri sendiri, itu biasanya ada perasaan merasa berbeda yang diatasnamakan genetik atau hormonal. Seperti itu biasanya yang kadang terjadi pada orang yang pengen melakukan perbuatan itu gitu ya. Jadi kayak saya dari lahir itu ini merasa bawaan lahir gitu. Saya dari lahir itu udah merasa kayak gitu. Saya itu dari lahir udah ngerasa kayak bukan ini gitu, harusnya saya gitu. Tetapi sesungguhnya ibu-ibu semuanya gitu ya, kalau terkait dengan genetik ini ada penelitian yang membantah gitu ya, dan walau alam karena saya tidak mengkaji benar-benar terkait dengan jurnal-jurnal, jadi saya agak kurang bisa nggak berani gitu ya mengatakan tentang penelitian-penelitian yang ada. Tetapi kalau terkait dengan genetik dan hormon ini kita kan yang pengetahuan dasarnya aja ya, kita tahu bahwa kromosom itu ada X dan Y gitu ya. Dan hanya ada pasangannya itu adalah XY dan XX aja gitu ya. Jadi ada laki-laki dan perempuan gitu. Itu yang berkaitan dengan kromosom gitu ya. Dan kemudian yang berkaitan dengan normalitas bawaan lahir, kalau misalnya ini naudzubillah gitu ya, kita melihat ada bayi yang baru lahir dengan kakinya 3 atau tangannya 3, apakah kita bilang itu normal? Kan kita langsung mengatakan itu adalah kelainan dan kemudian langsung salah satunya diambil seperti itu, ya kan? Jadi bawaan lahir itu nggak selalu normal gitu loh. Jadi itu jangan kemudian bawaan lahir selalu dianggap itu normal. Toh kita juga tahu gitu. Norma-norma yang normal itu seperti apa dan yang nggak normal itu seperti apa gitu. Jadi ketika memang itu udah bawaan lahir dan ngerasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau merasa perlu diterapi, ya segera perbaiki, segera diobati gitu. Sama juga dengan kalau misalnya kita lihat ada fisik yang tidak normal, kita juga langsung segera melakukan operasi gitu loh. Seperti itu, walaupun itu bawaan lahir gitu. Jadi seperti itu terkait dengan faktor dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Nah, kemudian faktor penyebab dari keluarga ini beberapa yang bisa kita bahas di sini adalah trauma korban KDRT gitu ya. Trauma di sini adalah mungkin anaknya sebenarnya nggak mengalami KDRT, tetapi menyaksikan ibunya disiksa kah? Atau menyaksikan ayahnya tidak terlalu dihargai kah, atau yang macam-macam yang lainnya, atau kekerasan-kekerasan yang nggak cuma secara verbal gitu ya, kekerasan-kekerasan fisik yang lainnya. Nah, ini biasanya akan berdampak gitu ya, trauma ini akan berdampak, walaupun kadang orang tua merasa anaknya kan pas lagi berantem di dalam kamar gitu ya, kadang-kadang ada yang merasa kayak gitu, anaknya nggak tahu kok pas orang tuanya berantem. Tetapi sesungguhnya anak itu feelingnya itu indranya itu tajam banget loh gitu loh. Anak itu tahu loh pas orang tuanya lagi bertengkar, sekalipun kita diem-dieman itu tuh merasakan aura orang tua yang lagi baik-baik saja dan orang tua yang sedang berantem itu mereka itu ngerti gitu. Walaupun pas kita berantemnya udah minggir ke toko mana gitu ya, atau udah minggir ke jalan apa gitu, udah pergi gitu ya, tetapi pas pulangnya dengan aura yang masih
aura berantem itu sebenarnya dirasakan oleh anak kita gitu. Jadi di sini jangan remehkan trauma anak ini. Jadi anak juga perlu kita tanya gitu ya, apa namanya. Jadi kadang itu kan trauma ini yang kemudian tidak terungkap sampai kemudian anak itu besar gitu. Ketika itu yang terjadi, itulah yang kayak apa ya, bom ya, kayak bom yang siap-siap meledak gitu, trauma ini. Jadi perlu hati-hati banget untuk trauma ini. Kemudian kurang bonding dengan orang tua. Ini biasanya kaitannya adalah dengan ini ya, apa namanya, perhatian gitu. Ternyata anak yang bondingnya bagus, anak yang mampu mempunyai kenyamanan untuk berbicara kepada orang tuanya, ataukah kemudian bahkan menceritakan, mama saya suka ini loh, saya suka itu loh, itu bagus gitu. Jadi ketika anak gitu ya menceritakan dia tertarik kepada temannya atau tertarik dengan ininya lawan jenis gitu ya, itu sekalipun misalnya anaknya masih kecil gitu, jangan langsung dipatahkan gitu. Jangan langsung dipatahkan, mentang-mentang kita misalnya, wah orang tuanya dulu nggak ada pacaran loh nak, jadi nggak boleh kayak gini-gini gitu, misalnya kayak gitu ya. Anaknya kok kecil-kecil udah ngomongin pacaran, ini langsung panik gitu. Dari para ahli parenting katanya gitu ya, jangan langsung dipatahkan gitu. Karena ketika kita langsung mematahkan, maka kemudian anak akan mempertanyakan, oh ini salah ternyata gitu. Padahal sesungguhnya itu kan fitrah gitu, untuk suka kepada lawan jenis. Yang perlu kita ini kan apa namanya, arahkan adalah penyalurannya gitu ya, lebih kepada oh nggak apa-apa suka sekarang, tetapi jangan yang sampai pegang-pegang ini ya gitu kan, masih kecil kayak gitu-gitu, dengan bahasa anak-anak saja gitu ya. Nanti kalau misalnya udah semakin dewasa, kita pahamkan bahwa apa namanya, ada institusi yang namanya pernikahan seperti itu kan berkaitan dengan tahapan usia anak saja seperti itu pemahamannya. Dan dalam institusi pernikahan ada juga tentang kedewasaan, apakah anak sudah siap untuk mencari nafkah atau yang lainnya ketika misalnya memang hasrat untuk menyukai lawan jenis ini sudah dimiliki. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian nanti bisa dijelaskan ke depannya. Tapi untuk apa namanya, ininya kalau bisa tidak dipatahkan. Kemudian ini ya, apa namanya, tidak hadirnya sosok ayah. Tidak hadirnya sosok ayah ini apa hubungannya dengan LGBT? Ternyata tidak hadirnya sosok ayah ini apa namanya, membuat anak tersebut otak kirinya itu kurang rangsangan yang bagus gitu. Otak kiri laki-laki itu ternyata lebih banyak, lebih besar gitu loh. Tetapi pengaitannya dengan otak kanan itu tidak selancar perempuan gitu. Sehingga makanya perempuan itu bisa multitasking, bisa memikirkan macam-macam, sedangkan laki-laki itu fokus gitu. Nah, ketidakhadiran ayah ini akhirnya kurang mengoptimalkan perkembangan otak tadi ternyata. Nggak sekedar nggak ditemenin, ternyata ada hubungannya dengan otak gitu. Sehingga di sini ayah pun juga perlu hadir gitu ya. Dan ini nggak cuma untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ketidakhadirannya ayah ini adalah rasa kurang kasih sayang gitu, sehingga akhirnya dia mencari kasih sayang di tempat lain dan kadang akhirnya mencari kasih sayang kepada sesama jenis seperti itu. Kemudian kalau kurang pendidikan agama, insya Allah kita sudah paham, terlalu banyak gadget dan juga kurang perhatian. Terlalu banyak gadget ini akhirnya biasanya menjerumuskan anak-anak kepada dekat dengan pornografi seperti itu ya. Itu yang dikhawatirkan. Dan pornografi itu yang bahaya adalah dopaminnya ya katanya ya, ketika melihat pornografi, dopamin yang membuat bahagia ya, dopamin itu kan sebenarnya fungsinya, tetapi kalau kebanyakan itu ternyata membanjiri gitu. Ketika membanjiri otak, itu membuat otak itu nggak berkembang dengan optimal, seperti itu, lebih ke sana. Kemudian dari luar, pertemanan, ini udah pasti, kemudian trauma, kekerasan seksual, ini naudzubillah ya, semoga anak-anak kita tidak ada yang mengalami trauma kekerasan seksual di luar. Kemudian arus infomedia, pemikiran tokoh idola, ini kalau udah remaja ini rentan banget.
idolanya, apalagi idol sekarang gitu ya, kalau idolnya aja udah pro dengan LGBT, ya akhirnya mempengaruhi pola pikir anak kita juga. Kemudian tuntutan ekonomi. Kenapa tuntutan ekonomi? Karena ternyata sekarang itu dari awalnya itu udah normal-normal aja, tetapi ketika tuntutan ekonomi itu sulit, dan akhirnya dengan dikasih uang ini loh, kamu mau ya melayani saya dengan pelayanan yang tanda kutip ya, maksudnya pelayanan yang abnormal tadi, kadang ada loh yang mau gitu. Dan ketika udah pernah terjadi, nagih, itu yang kemudian berbahaya. Apalagi udah nagih dapat uang pula gitu. Dengan kondisi ekonomi yang buruk tadi gitu. Jadi ini juga merupakan bahaya yang bahaya sendiri gitu ya. Jadi padahal awalnya udah dituntun, udah normal semuanya. Tapi ketika ekonomi buruk gitu, ternyata juga ada pengaruh bahayanya. Kemudian tekanan aktivitas yang berat seperti yang kita bahas tadi pada saat Nabi Nuh gitu ya, Nabi Lut, kemudian tentang pornografi ini juga udah kita bahas. Lalu kemudian waspada. Ini waspada dari film anak, iklan dan game, juga idola remaja gitu ya. Ini saya cuma ngopi paste ini aja apa namanya, film-film yang kira-kira itu berbahaya. Dan selain film ternyata game. Padahal anak kecil, anak laki-laki khususnya ya, nggak tahu karena saya anaknya laki-laki, itu nggak ini apa namanya, ya udah lumrah untuk main game gitu ya, Nintendo Switch seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya pun kita membolehkan Nintendo Switch atau yang lainnya, perlu kita dampingi gitu. Kita perlu pastikan lagi gamenya itu apakah mengandung hal-hal yang ini apa enggak. Ini Switch ini Nintendo Switch ya, gamenya Nintendo Switch semuanya. Seperti itu. Lalu kemudian penanganannya yang pertama adalah kita coba menggali gitu ya. Menggali di sini adalah yang pertama digali adalah tentang keimanan gitu ya. Karena ketika anak tersebut sudah percaya Allah, maka kemudian dia juga akan percaya bahwa Allah itu menurunkan peraturan gitu. Tetapi ketika dia tidak percaya kepada Allah, kita mau ngomongin peraturan dari Allah, peraturan Al-Quran, masih jauh gitu loh. Allah aja masih belum percaya. Jadi di sini yang perlu kita tekankan terlebih dahulu adalah akidah gitu. Gali dulu akidahnya anak itu sejauh mana kita bisa menjelaskan tentang Islam itu gitu. Kalau Allahnya aja belum dirasa sebagai pemilik dia gitu ya, mau kita omongin hadis, Al-Quran atau yang lain, ya mental semuanya gitu. Kita harus pahamkan Allah terlebih dahulu. Kemudian pemahaman LGBT itu sendiri. Itu karena kita udah nggak bisa mengontrol anak kita secara benar-benar gitu ya. Pasti anak kita itu selain mendapatkan informasi dari kita, juga akan mendapatkan informasi dari tempat lain. Sehingga pemahaman anak terhadap LGBT ini kita perlu lihat juga gitu. Sampai sejauh mana gitu, apakah ada penyimpangan terhadap pemahamannya ataukah enggak gitu, seperti itu. Kemudian ini di dalam Islam kita juga perlu memahamkan bahwa dorongan syahwat yang belum dilakukan itu akan enggak berdosa gitu. Walaupun misalnya udah ngerasa kayak saya itu kayak sebenarnya itu enggak kayak gini gitu, saya itu pengen gini, pengennya itu menyimpang. Tetapi ketika syahwatnya itu belum dilampiaskan, dia nggak berdosa kok. Dia itu bukan makhluk yang hina kok sebelum dia itu benar-benar melakukan kekejian tadi gitu. Jadi itu harus dipahamkan. Dan itu apa namanya, ketika dia misalnya naudzubillah ada yang mengalami ini gitu ya, bisa menahan dari syahwatnya ini, berarti dia udah berpahala banyak sekali gitu loh. Jadi jangan sampai merasa bahwa gara-gara ada keinginan itu udah merasa keji terlebih dahulu gitu, udah merasa hina terlebih dahulu. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri ini aja udah pahalanya besar banget gitu loh. Itu yang perlu dipahamkan juga gitu. Jadi jangan sampai syahwatnya ini dilampiaskan kepada hal yang tidak baik. Ketika masih bisa terkontrol, maka dia itu adalah super gitu. Dan perlu kita dorong gitu, kita puji gitu ya, seperti itu. Kemudian ini yang terkait dengan normal tadi kita udah bahas. Kemudian cara mengobati, ini kalau mengobati ini banyak ya caranya, mendampingi self healing, membersamai ibadah itu kan tentu ya, karena ketika ibadahnya bagus pasti akan meningkat juga. Menggerakkan anak untuk konsultasi kepada ahlinya ini yang perlu juga. Sedangkan menggerakkan untuk konsultasi ini kalau
orang yang sedang mengalami itu nggak merasa butuh, itu nggak akan berhasil kalau katanya terapis ya. Gitu. Katanya ahli-ahli itu kalau orangnya sendiri masih merasa itu bukan masalah bagi saya, itu nggak berhasil gitu. Mayoritas yang berhasil adalah ketika dia menyadari bahwa itu adalah masalah. Itu biasanya akhirnya berhasil seperti itu. Kemudian menguatkan, insya Allah dipahami ya, karena pastinya yang namanya merubah sesuatu, habit gitu ya, merubah habit, merubah sesuatu yang udah kayak merasuk kepada diri kita aja gitu ya, itu kita yang sesuatu yang sepele aja susahnya minta ampun gitu ya. Kita mau agak sedikit disiplin aja, udah latihan berbulan-bulan gak disiplin-disiplin gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah terjangkit ini tadi, ya tentunya ini perjuangan yang panjang gitu, dan pasti akan melelahkan. Kalau nggak ada orang-orang yang mensupport, yang mendampingi, ya khawatirnya akan mengalami perasaan sendiri. Ketika mengalami perasaan sendiri, naudzubillah, kadang akhirnya mendingan menyerah dan kembali kepada teman-teman yang sekaumnya aja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini poin ketiga, insya Allah poin terakhir, yaitu adalah mengkondisikan anak siap menghadapi ancaman LGBT. Minta kepada Allah sudah, orang tua paham sudah, dengan pahamnya kita kan kita bisa meyakinkan anak. Yang ketiga, apa? Berarti bekal kepada anak, pengkondisian anak itu sendiri terhadap ancaman. Kalau ancamannya kan udah nggak mungkin bisa kita bendung ya dengan era seperti ini. Nah, pengkondisiannya itu seperti apa? Pemahaman yang pertama. Pemahaman ini pasti peran orang tua di sana. Peran orang tua, peran pendidikan ada di sana semuanya. Menguatkan keimanan, memahamkan yang lurus tentang LGBT, ini terkait dengan pemahaman yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian ibadah. Ibadah ini penjagaan terhadap ibadah wajib itu penting. Kenapa ibadah wajib penting? Karena kita tahu ibadah wajib kan yang setiap hari kita lakukan hanya sholat kan ya. Dan sholat itu kita tahu hadisnya mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Jadi kalau misalnya sholatnya itu udah bagus, minimal itu salah satu cara tameng untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi. Kemudian membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu juga dipahamkan bahwa penghambaan meminta kepada Allah itu bukan sia-sia, bukan yang sekedar yang Robbana atina fid dunya hasanah gitu tanpa pemaknaan gitu, atau Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu kayak cuma sekedar rutinitas, tetapi pahamkan pada anak bahwa ada doa-doa yang itu akan membantu kita dalam kehidupan seperti itu, doa kepada Allah tersebut. Kemudian dari keluarga ini karena ada beberapa faktor yang berkaitan dengan keluarga tadi, maka kemudian memberi rasa keluarga yang harmonis, dekat dan hangat ini penting gitu ya. Memberi perasaan itu. Jadi anak kesannya terhadap keluarga itu harmonis, dekat dan hangat ini. Kemudian mencukupkan gitu ya, mencukupkan kebutuhan fitrah mereka. Kebutuhan fitrah ini kita akan mungkin ini panjang gitu ya, tapi salah satunya tentang kehadiran ayah itu merupakan kebutuhan fitrah anak gitu ya. Kalau kehadiran ibu insya Allah udah ya, kebanyakan udah hadir gitu ya ibunya, jadi kehadiran ayah ini yang perlu diperjuangkan. Kemudian memberikan makanan halal dan harta yang halal, ini insya Allah tadi udah. Kemudian lingkungan, dalam lingkungan ini kita pastinya tidak bisa anak kita bukanlah boneka yang bisa kita simpan di dalam ini ya kamar yang steril banget gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi anak kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman, membutuhkan lingkungan, dan teman dan lingkungan ini yang kemudian perlu tumbuhkan rasa mawas dirinya gitu, mawas diri terhadap hal-hal yang membahayakan seperti itu. Nah, penutup, insya Allah kita paham bersama yang tadi di awal belum hadir gitu, bahwa anak itu merupakan titipan Allah, maka kemudian kita kembalikan penjagaan itu, minta kembali kepada Allah untuk menjaga anak kita. Yang kedua, kita pastinya sebagai orang tua itu nggak bisa mengharapkan anak kita steril gitu ya. Kalau mengharapkan anak kita steril, kita akan kewalahan sendiri gitu. Maka kemudian berilah bekal dan imunitas yang cukup terhadap ancaman LGBT ini.
Lalu yang paling penting adalah juga berikan kepercayaan kepada anak. Karena dengan memberikan kepercayaan kepada anak, kepercayaan yang bertanggung jawab tentunya ya, maka kemudian anak ini akan belajar dewasa juga gitu. Kalau anak tidak diberikan kepercayaan, udah dicurigai kamu LGBT ya, kamu main ini ya, main itu, yang lain-lainnya, ya itu akhirnya berpengaruh kepada hal-hal yang selanjutnya seperti itu. Maka kepercayaan itu penting. Hai, insya Allah seperti itu. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Insya Allah kebaikan datangnya dari Allah semata. Kalau ada kesalahan pasti datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya, Mbak Anita. Jadi ada satu pertanyaan dari Zoom, Mbak, dari Mbak Fatma Aziza. Izin bertanya, Ustazah, sejak umur berapa baiknya anak, baik laki-laki atau perempuan, diberikan pemahaman seputar seksualitas kepada anak, dan bagaimana tahapan-tahapan untuk memahamkannya? Jazakallahu khairan. Masya Allah, ini pertanyaan berat. Mana dipanggil Ustazah lagi, bukan Ustazah saya. Tapi mungkin saya akan mencoba menjawab dari pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki saja seperti itu ya. Dari kecil itu tentang seksualitas ini sudah perlu diperkenalkan seperti itu ya. Yang pertama, tahapan pengenalan seksualitas itu adalah rasa malu kan sebenarnya kan. Rasa malu, sehingga orang tua pada saat mengganti popok, mengganti macam-macam itu jangan harus di tempat yang tertutup, kemudian terjaga. Itu sebenarnya sudah merupakan bentuk pendidikan seksualitas itu sendiri gitu. Karena pada saat mengganti popok dan macam-macam itu kan yang dibuka adalah area-area seksualitas seperti itu. Lalu kemudian ketika punya kakak atau adik yang berbeda jenis seperti itu kan juga sudah dijaga gitu ya, tidak dilihatkan, ataukah kemudian orang tua dengan anak tidak mandi bersama-sama seperti itu, sehingga akhirnya anak melihat aurat orang tua yang kira-kira anak tersebut sudah merekam seperti itu. Nah, itu tahapan-tahapan seperti itu dari bayi ya kalau saya rasa. Sedangkan kalau misalnya penjagaan kalau yang saya pahami dari ustadz-ustadz juga gitu ya, kalau bisa diusahakan sebenarnya kan ayah tidak memandikan anak perempuan, ibu tidak memandikan anak laki-laki pada saat usia-usia yang sudah bisa dipahamkan seperti itu. Sudah bisa dipahamkannya terkait dengan misalnya area-area sensitif itu udah nggak boleh dipegang oleh orang lain, harus ditutupi, harus dijaga seperti itu. Itu kalau umurnya mungkin saya nggak bisa memberikan secara detail gitu ya, tetapi untuk tahapannya ya kita bisa memulai dari itu semuanya. Lalu kemudian setelah anak itu sudah terjaga, karena anak itu yang paling bingung adalah kalau kita itu standarnya ganda kan sebenarnya. Nggak boleh dipegang oleh laki-laki, tapi kenapa dipegang oleh laki-laki ini? Nggak boleh dipegang oleh perempuan, tapi kenapa boleh dipegang perempuan ini? Kadang kalau misalnya kita nggak bisa menjelaskan, itu kan yang akhirnya mereka gagal paham gitu. Kalau misalnya akhirnya misalnya ibu harus memegang anak laki-lakinya gitu ya, maka pahamkan apakah ada kondisi darurat kah atau apa yang membuat ini tadi terjadi gitu. Jadi bukan kemudian ya memang harus kayak gini gitu. Kalau harus itu kadang anak-anak sekarang itu udah nggak bisa dididik dengan harus kan. Mereka itu kritisnya Masya Allah gitu. Membuat orang tua itu jadi kayak banyak harus belajar banget gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Fahma. Ya, lalu kemudian nanti setelah sudah agak dewasa, sekitar usia SD itu sebenarnya yang paling bagus adalah memisahkan tempat tidurnya gitu ya, memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki, anak perempuan dan juga orang tua seperti itu ya. Tapi kadang kondisi kita di Jepang ya membuat kayaknya itu agak sulit gitu.
Jadi kalau tahapan secara rigidnya sebenarnya itu mungkin dikembalikan kepada orang tua masing-masing, kondisi masing-masing dan anak masing-masing gitu. Tetapi ada patokan-patokannya gitu ya. Dari kecil itu sudah terjaga, kemudian dipahamkan tentang laki-laki dan perempuan. Kita juga di Islam ada konsep aurat gitu ya. Aurat laki-laki, aurat perempuan itu terjaga, aurat minimal yang boleh kelihatan di rumah itu juga harus tahu gitu ya. Kalau aurat minimal perempuan itu sampai seberapa sih? Kan dari sini ya. Dari sini sampai sininya laki-laki gitu ya. Jadi sekalipun di rumah, ya nggak kemudian bebas-bebasan gitu ya. Tapi yang bagian sini harus tetap ditutup gitu loh maksudnya. Kadang itu ada yang misalnya, mohon maaf gitu ya, ada yang barusan dari kamar mandi, lalu kemudian handuknya kecil banget gitu ya. Itu loh kemudian jalan gitu, anaknya udah gede nih gitu. Itu ya mohon maaf kalau bisa jangan gitu karena ada batasan minimalnya juga. Kalau batasan yang seharusnya kan kita tahu ya aurat untuk keluar rumah, aurat ini, tetapi di dalam rumah pun ada auratnya, dan yang boleh benar-benar melihat kan suami istri saja gitu. Jadi anak-anak, pandangan anak-anak ini harus kita jaga gitu. Enggak cuma ibunya aja gitu ya, laki-laki pun gitu, bapak-bapak juga kalau bisa ya dari sini, dari pusat sampai ini apa namanya lutut ini juga harus terjaga gitu ya, kan itu aurat minimal beliau gitu ya. Jadi anak perempuan pun juga akhirnya nggak risih gitu ngelihat bapaknya gitu. Jadi yang seperti itu sebenarnya merupakan pendidikan seksual ya kalau menurut saya. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf. Kalau mereka lahir, mereka percaya yang disorder ini terjadi semenjak mereka lahir gitu, uncontrollable. Nah ini disorder, begitulah ya pemikirannya. Lebih kurang seperti itu yang mereka diajari gitu. Nah makanya karena itu sekarang ketika anak itu lahir dengan masalah LGBTQ ini, kadang orang tua akan menyalahkan mereka sendiri gitu. Nah di sini banyak artikel yang mengatakan don't worry gitu, itu bukan salah orang tua, itu memang sudah terjadi ketika mereka lahir begitu. Jadi jangan menyalahkan diri, itu udah something to do with similar to autism, ADHD, mungkin lebih mudah memahami seperti itu. Nah, juga ada anak-anak yang memang waktu kecilnya nggak kelihatan mereka ada masalah LGBTQ. Tetapi ketika mereka beranjak remaja, kan kelihatan mereka tiba-tiba saya cewek tapi saya suka cewek gitu. Nah, ini sebenarnya mereka hanya tidak ada chance, tidak ada opportunity untuk mengetahui mereka itu sebenarnya ada masalah LGBTQ, tapi mereka itu masalah ini terjadi semasa mereka lahir. Jadi mungkin karena mereka tidak ada opportunity untuk merecognize masalah mereka, jadi mereka tahunya ketika mereka besar. Tetapi hal ini terjadi semenjak mereka lahir, ya. Ini yang dipercayai juga dan disupport juga oleh pemerintah Jepang. Nah, 3 tahun ini research yang diambil pada 2018. Jadi pada 2018 mereka mengatakan orang-orang di Jepang, population di Jepang, ini it was collected from 60,000 people, dari 60.000 orang ya datanya. Mereka mengatakan pada 2018 orang yang mengetahui LGBT itu sekitar 68,5%, ya sekitar 70% lah ya. Nah ini 2 kali ganda dibanding 3 tahun yang lalu, yaitu 2015. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana perkembangan LGBT itu sangat drastis. Kalau misalnya perkembangan Muslim di Jepang itu kayak seperti gini, perkembangan LGBT itu 2015 langsung itu kayak roket, langsung drastis. Nah itu pada 2018 70%. Jadi bisa bayang ya, mungkin 2022 kita nggak tahu, sekitar 90-80%. Juga mereka percayai LGBT ini terjadi dari 1 out of 9 people, roughly.
1 dari 9 orang ada masalah LGBTQ. Itu sebesar mana? Sebesar masalah anak-anak, sebesar orang yang left-handed. Jadi kebetulan di kelas anak saya itu ada 18 murid kan, satu kelas. 3 orang itu left-handed. Jadi kebayang ya kalau di sekolah Jepang yang satu kelasnya mungkin 40 orang, 4 or 5 people itu ada masalah LGBTQ. Walaupun kalau mereka SD, mereka masih belum kena. Tetapi nanti beranjak dewasa mereka akan nggak. Karena menurut research, mereka akan mulai nggak itu in average ketika mereka umur 13 hingga 14 tahun. Gitu. Ketika mereka SD kelas 6 atau SMP kelas 1, mereka mulai nggak identitas mereka. Nah, kenapa perkembangan LGBT ini bisa drastis? Mungkin ya Mbak Anita udah menjelaskan di sesi pagi. Saya nggak bisa ikut tadi pagi, jadi mungkin overlapping ini karena disupport oleh pemerintah Jepang. Sangat disebut oleh pemerintah Jepang. Ini partnership. Jadi di Jepang itu hukumnya masih tidak membolehkan perkawinan between same gender. Karena apa? Karena masih tidak didukung oleh orang-orang yang senior, yang orang-orang yang 40-an, 50-an itu masih tidak mendukung masalah LGBT ini gitu. Jadi hukumnya masih tidak mendukung. Tetapi sepertiga dari Japanese City, sepertiga dari Japanese City by 2021 ini, research yang 2021 mengatakan sepertiga daripada city-city Jepang itu sudah membolehkan partnership, termasuk Shibuya. Shibuya diawali oleh Shibuya pada tahun 2013. Jadi pas saya ke Malaysia, diawali oleh Shibuya, ini kan thank you Shibuya partnership. Jadi bisa mempartner dengan orang yang same gender. Nah, apa yang membedakan partnership dan marriage ini, perkawinan dan partnership, apa yang membedakan? Jadi mereka itu tidak didukung oleh hukum. Misalkan, kayak allowance kemarin, allowance yang corona itu kan. Nah, itu mereka tidak dikonsider sebagai family, tetapi warisan misalnya. Kalau partnernya meninggal, mereka bisa mendapatkan warisan dari partnernya. Ataupun mereka bisa dapatkan kayak diskon HP sebagai keluarga. Jadi hal-hal yang nggak directly terhubung dengan hukum itu sudah sudah di-recognize gitu, partner itu sebagai keluarga. Jadi sebenarnya hampir sama, hanya sedikit beda. Partnership ini dah sepertiga pada tahun 2021. Jadi kemungkinan besar dikatakan oleh kemarin itu Shimbun apa ya? Saya juga lupa, Yomiuri mungkin. Mungkin di 5 tahun ke depan akan dibolehkan yang marriage sama gender di Jepang ini. Karena pemerintah sangat menggunakan uang untuk ini, gitu. Ada alokasi uang untuk ini, gitu ya. Boleh. Termasuk ini pemerintah ini yang di kanan itu yang disebarkan oleh Menteri Pendidikan Jepang pada tahun 2017 ke seluruh guru-guru di Jepang. Jadi seluruh guru-guru di Jepang itu diedukasikan supaya mereka memahami lebih dalam tentang LGBTQ ini sehingga resis tidak akan terjadi di sekolah. Itu 2017 guideline book untuk guru-guru. Dan juga yang kiri itu oleh Menteri Hakim ya, Menteri Hakim yang mengatakan ya ayo kita berpikir bersama gitu, diversity bukan apa ya itulah. Nah ini ya pada 2017 juga 2017 itu pas saya lulus S1 berarti memang hal ini sangat baru. 5 tahun lalu kan ya, 2017 itu pertama kalinya di SMA Jepang mereka masukkan informasi-informasi LGBTQ di buku-buku sekolah. Termasuk buku-buku sains, physics education, living skills,
apa lagi satu ya? Social Studies. Jadi 4 mata pelajaran itu ini pada 2017 di SMA. Jadi saya nggak cek SD SMP, tapi saya yakin sudah ataupun soon akan ada di textbook SD SMP ya. Ini pada April kemarin. Jadi kalau ada yang mengikuti singer yang namanya Oyama Terma. Di web dulu, nggak boleh masuk kereta kalau Oyama Terma itu singer yang sangat disukai oleh anak muda, dan juga ada pelawak itu apa sih? Owarai. Nah, Owarai yang terkenal juga mereka mengikuti Pride Festival. Pride Festival ini Pride LGBTQ di Yoyogi Park, yang dimana mereka adakan lebih dari 100 bus. Jadi kebayang ya, busnya aja lebih dari 100, orangnya lebih berapa puluh ribu yang hadir gitu ya. Ini setelah 3 tahun mereka adakan, karena kemarin corona ya. Nah, mereka believe ini di mana-mana city, jadi mereka mengatakan, ayo kita target society yang dimana tidak ada racism, yang dimana tidak ada perbedaan gitu loh. So just the way you are gitu. Kamu mau lelaki mau perempuan ya tetap kamu gitu ya pemikirannya. Ini kalau mungkin udah ibu-ibu udah mengikuti ya di Disney. Ini bukan hanya didukung oleh pemerintah Jepang, tetapi LGBT karena gini, mau menukar apa? Pemikiran orang dewasa itu sudah sangat susah kan, mereka udah punya fondasi gitu. Tetapi kayak seperti saya mau menukar pandangan ibu-ibu yang tidak setuju sama LGBT itu susah. Tetapi mau menukar pemandangan anak-anak itu sangat mudah gitu, karena mereka masih fleksibel kayak sponge kan. Jadi mereka itu masuk dari kartun-kartun anak maupun buku-buku storybook anak. Ini termasuk Disney. Yang kemarin pada 2022 atau 2021 pertama kalinya Disney adakan anime, walaupun mereka anime itu pendek, tetapi anime ini pertama kalinya karakter game menjadi karakter utama, walaupun animenya short ya. Dan ini juga saya lupa namanya, saya nggak nonton. Nah, kemudian in the field of education, di pendidikan Jepang lebih dalam, misalkan di TK. Jadi di TK itu mereka ini udah disebarkan di seluruh Jepang sih stikernya, tapi saya nggak tahu apa sudah sampai ke TK-nya anak-anak ibu atau tidak. Tapi ini udah disebarkan neutral sticker begitu. Jadi kenapa neutral sticker? Misalnya kan dulu kayak flower pink is cewek, ya bola boy gitu kan. Jadi kayak stiker yang anak-anak suka lah. Jadi mereka neutral plastikan gitu. Misalnya yang ini onigiri, jadi nggak ada cewek cowok, semuanya suka kan. Jadi nggak usah membedakan cewek sama cowok gitu. Nggak usah membedakan, nggak usah dipanggil nama anak itu Chang sama Ko gitu. Banyak sekolah sekarang sudah tidak memanggil anak dengan Chang sama Ko. Jadi biarlah mereka menunggu, mereka yang memilih gender mereka gitu. Siapa kita untuk menekan gender anak kita gitu. Mereka ada pilihan sendiri kan. Itulah istilahnya. Ini kan rainbow. Rainbow itu ya seperti warna gitu. Ini kan rainbow. Seperti warna-warna yang rainbow. Mereka ada warna hijau, warna biru. Kita juga mempunyai warna-warna sendiri. Jadi silakan memilih warna kalian. Gitulah. Ini storybook. Jadi banyak storybook sekarang. Makin menambah storybook yang mempromosikan LGBT gitu. Jadi kalau kita mau bawa anak kita ke perpustakaan yang pemerintah atau perpustakaan mana atau mau beli buku, kita harus was-wasan. Apa ini berkaitannya sama LGBT gitu. Tantanggo apa Futari gitu. Tantanggo adalah Tantanggo mempunyai dua ayah. Dengan ilustrasi penguin. Tuh, banyak sih. Nah, juga mungkin ini sudah terjadi di sekolah anak-anak itu ya. Ini uniform, standardized uniform gitu. Tuh, jadi biarlah mereka milih. Ya, jangan menentukan rok itu untuk perempuan gitu. Celana kan juga bisa untuk perempuan, rok kan juga bisa untuk lelaki, begitulah ya.
Nah, ini pada tahun 2016. Pada tahun 2016, anak SMP yang mengatakan di sekolahnya ada teman yang LGBT, yang masalah LGBTQ itu 32%, SMA 31%, yang nggak tahu 50%, 57%. Ini pada 2016. 2016 itu masih belum intens banget oleh pemerintah Jepang. Promosikan LGBT itu masih belum intens gitu. Jadi saya nggak tahu sekarang gimana, tapi yang pasti ketika masih belum intens juga udah 30%. Gitu ya. Nah, sekarang ini karena anak-anak kita itu membesar di lingkungan, jadi pada zaman saya beneran masih belum masih belum tersebar banget gitu, dan masih belum hal yang kita yang kalau misalnya kita mau katakan LGBTQ itu juga orang masih wakaru gitu loh. Tetapi sekarang itu kita nggak boleh menyebut itu, karena nanti kita dilihat golongan orang yang sangat ekstremis, sangat resis, sangat tidak memahami, close minded begitu ya. Nah, ini memang benar-benar dimetakan. Jadi saya ke Malaysia pada tahun 2013. Nah, saya kembali lagi ke sini pada tahun 2018. Terus saya langsung ketemu sama anak-anak muda Jepang yang besar di sini kan. Jadi saya juga kaget karena pemikiran mereka itu udah kayak, loh kenapa nggak boleh gitu loh. Nah, saya mikir mungkin anak-anak itu aja yang aneh. Nah, saya ketemu lagi sama anak-anak yang lain. Memang itu sudah hal yang normal gitu. Meskipun mungkin mereka tidak akan menyampaikan hal itu kepada orang tua mereka, karena mereka tahu orang tua mereka akan menentang itu gitu. Tetapi itu udah kenyataan, sudah terjadi pada 5 tahun belakang ini pada anak-anak kita gitu ya. Nah, jadi anak-anak kita itu akan mempersoalkan hal-hal yang seperti ini. Loh, kenapa ini bukan soalan saya ya, ini soalan anak-anak yang memang pernah ditanyakan ke saya ataupun pernah saya dengar dalam ngobrolan mereka gitu. Nah, kenapa LGBTQ itu salah sih? Kan bukan juga mereka menginginkan itu gitu loh. Mereka bukan menginginkan itu, mereka sudah lahir seperti itu. Kenapa kita menyalahkan mereka begitu? Mereka kan tidak membebankan orang lain, kan? Itu kan pilihan mereka. Siapalah kita untuk mengontrol hidup mereka gitu. Mereka mau milih untuk melanjutkan hidup mereka sebagai lesbian, sebagai gay. Ya udahlah, kenapa kita harus kontrol gitu? Siapalah kita mereka, gitu kan? Nanti mereka akan, ini udah diskusi mereka yang sering terjadi. Nah, juga mereka akan mempertanyakan apa sih? Kan hak manusia itu kan bebas memilih. Misalnya kita bebas memilih kan, kita mau makan cake, ya kita bebas memilih. Mereka mau suka perempuan, mereka cewek, mereka mau suka perempuan. So apa salahnya gitu loh? Dan juga mereka akan tanya, akan bilang pemikiran yang menentang LGBTQ itu sangat resis, sangat close minded, sangat tidak menunjuk simpati gitulah, sangat keras. Dan zaman dulu dan sekarang kan berbeda gitu. Cukuplah kita udah carry the burden. Jadi direct translation. Karena kita udah cukup burden zaman sekarang kan cukup berat gitu. Kenapa lah harus kita stopkan happiness mereka? Itu kan kebahagiaan mereka. Dan juga mereka akan tanyakan, kenapa sih Islam itu tidak membolehkan LGBTQ gitu? Bukankah Islam itu ajaran yang bisa applicable pada zaman manapun? Kenapa pada zaman ini Islam punya ajaran itu tidak applicable gitu? Karena Islam itu gara-gara Islam itu melarang LGBTQ, jadi mereka merasa ajaran Islam itu tidak applicable dengan zaman sekarang, dan mereka merasa kenapa kalau misalnya Allah tidak mau membolehkan LGBTQ itu, kalau itu kenapa anak itu sudah lahir dengan kenapa
dikasih gitu loh, seperti itu. Misalnya anak autis aja dijamin masuk surga. Kenapa anak LGBTQ ini malah harus menanggung beban gitu. Astagfirullahaladzim. Nah juga mereka merasa oke, Islam melarang itu karena nanti takut mereka tidak ada keturunan. Dong kalau gitu orang yang tidak menikah juga nggak ada keturunan, mereka dosa besar dong gitu. Jadi apa bedanya orang yang tidak menikah dan orang yang memilih untuk menikah sama gender yang sama gitu? Apa bedanya? Mereka akan menanyakan seperti itu dan mereka akan juga menanyakan kalau masalah keturunan kan bisa beradoptasi anak gitu. Banyak anak yang menderita. Kenapa kita tidak mengadoptasi anak aja? Kenapa kita harus melahirkan anak ketika banyak anak yang menderita? Itu kan egois, tuh ya. Dan ini udah fakta, udah apa? Saya juga sering capek kalau mendengar ini kayak bisa bertanduk, tapi kalau saya berargu nanti mereka tidak akan mau menceritakan lagi kan. Jadi harus bersabar. Nah, apa sih yang mana tadi ya? Iya, soalan-soalan seperti itu mereka tidak akan memahami gitu, walaupun kita memberi penjelasan gitu, karena bagi mereka sangat tidak logik, karena LGBT itu walaupun kita memberitahu mereka itu akan, kenapa Islam larang? Karena misalnya kita bagi beberapa scientific proof, misalnya itu karena tidak bagus untuk kesehatan itu akan menimbulkan penyakitan gitu. Nah mereka yang umur berapa? 14, 15, 16 tahun yang kononnya sudah dewasa, mereka walaupun kita bilang gini, mereka akan nggak ngerti gitu. Tapi mereka cuma ngerti informasi-informasi yang mereka mendapatkan dari lingkungan-lingkungan mereka yang ini. Gitu. Nah, gimana mengatasinya? Nah, memahami budaya mereka. Karena kalaupun kita berargu dengan mereka, dengan budaya kita, itu malah memberi apa? Kayak ketidakpahaman gitu. Nah, mama kan tinggal di Jepang. Bukankah justru mama itu memahami budaya kita gitu. Mereka merasa seperti itu. Dan juga walaupun kita berargu dengan mereka dalam bab ini, misalnya, ini bab yang salah satu bab yang sangat complicated, mungkin as complicated as poligami. Jadi karena mereka akan menanyakan tentang poligami juga. Jadi mereka itu suka pick up hal-hal yang tidak puas gitu. Nah ini juga kita harus memahami budaya mereka. Sebenarnya apa sih dalam persepsi mereka LGBTQ itu apa? Dan kenapa mereka berpikir seperti itu? Sehingga kita bisa memberi penjelasan yang sesuai dengan budaya mereka. Walaupun terkadang ada terkadang sulit ya, karena anak-anak kita itu bahasa utamanya bahasa Jepang, tetapi bahasa utama kita bukan bahasa Jepang. Sedangkan masalah LGBTQ ini kita memerlukan scientific proof yang dimana kita memerlukan vocabulary yang sangat tinggi dan dalam, yang sangat technical untuk berargu dengan mereka sehingga mereka masuk ke hati kayak memahaminya. Nah, ini agak sedikit susah gitu. Tapi setidaknya kita berusaha memahami budaya mereka dan juga kita berusaha tidak cepat puas dengan pendidikan yang anak kita dapati di sekolah sana. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Jadi kita sentiasa harus was-wasan. Ya, capek juga sih, tapi itulah kenyataannya. Nah, juga memberi lingkungan yang baik, maupun menghantar anak ke Masjid Indonesia Tokyo atau membawa anak ke kumpulan-kumpulan teman-teman kayak PM Kanto ini. Mereka bermain seperti itu aja sudah mendapat lingkungan gitu, merasakan masjid gitu. Tetapi kita juga perlu memberi mereka lingkungan konsisten. Misalnya yang tadi itu yang kalau misalnya ada weekend school gitu ya. Di JIP juga tentunya ada, tetapi misalnya di Otsuka, di mana-mana yang lebih dekat dari rumah kita. Ataupun misalnya kalau kita bisa berupaya untuk pindah rumah di dekat masjid, sebenarnya juga bagus. Karena mendidik anak di Jepang ini kita perlu pengorbanan, bukan hanya pengorbanan ketika kita tidak capek, tapi kita harus mengorbankan diri ketika kita capek. Sebanyak mana kita bisa mengorbankan diri gitu loh. Bukan hanya saja fisik, tetapi
mendidik anak sebagai muslim di Jepang ini, kita juga harus mengorbankan keuangan, ekonomi, dan badan, dan juga ya semuanya lah gitu. Karena ya itu resiko kita. Mau kita tinggal di manapun, mau kita tinggal di Indonesia pun, mau kita tinggal di Jepang pun, kan mesti ada resiko. Nah, kita sudah milih untuk tinggal di Jepang, maka kita berusaha untuk menjaga amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja ya. Nah, itu lingkungan itu mahal. Makanya ini supaya anak-anak kita itu mengapresiasi lingkungan-lingkungan itu ketika ibu-ibu ketemu misalnya kelas-kelas yang kebetulan free gitu. Kebetulan free. Maka kita berusaha untuk menyumbang untuk pendidikan itu, misalnya ada online, kelas Quran online yang kebetulan free, ataupun kebetulan hanya 2.000-an, tetapi kita menyumbang lebih sedikit 10.000 yang tanda rasa terima kasih kita, tanda rasa kita mengapresiasi ilmu itu, karena ilmu Islam itu lebih mahal dibanding ilmu manapun, karena kita harapan kita supaya anak kita dengan kita donasikan itu mereka terjaga gitu loh dengan itu. Jadi lingkungan itu sangat mahal. Jadi pengorbanan energi, uang maupun fisik sangat diperlukan. Itu saja ya finish ya. Itu saja dari saya. Condition situasi Jepang sekarang ini. Semoga ya anak kita terlindungi oleh sasaran-sasaran yang LGBTQ ini maupun yang lain. Itu saja. Maaf kalau tidak tersampaikan. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Terlalu pendek ya. Alhamdulillah, terima kasih Sensei. Maaf, ini jelek. Saya ulang lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih Nikma Sensei. Berhubung dari online masih belum ada pertanyaan, silahkan bila ada pertanyaan dari Bapak sekalian di sini. Belum ada? Kalau gitu, masuk ke sesi kuis dulu ya, khusus yang dari darat. Akan ada 3 pertanyaan dari Nikma Sensei, bisa? Sensei? 10 juga nggak apa, tapi yang ada hadiahnya cuma 3 ya. Ya, silakan. Bentar ya. Apa namanya festival yang diadakan pada April lalu di Yoyogi Point? Hey, Pride Festival. Benar. Alhamdulillah. Oke. Bentar, saya catat dulu biar nggak lupa. Bentar ya. Berapa persen populasi LGBTQ itu di Jepang yang dipercayai ada di Jepang melalui berdasarkan riset? Ya. Berapa? Iya, hampir 10%. Oke, betul. Boleh. Mbak siapa namanya? Oh ya, Mbak Fitra tadi ya, Mbak Fitra. Untuk informasi ini, kalau Muslim population itu kurang dari 1% kan? Berarti memang populasi LGBT ini lebih daripada kita. Jadi kita semangat. Semangat menambah keturunan. Di tahun berapakah konten tentang LGBT itu dimasukkan di textbook Jepang? Ya. Iya, 2017. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Belum ada pertanyaan ya? Kalau belum ada pertanyaan dari saya boleh? Nikma Sensei. Jadi saya tuh penasaran. Kan kita emang nggak boleh jadi rasis ya. Tapi gimana caranya biar nggak rasis tapi kita sebenarnya menentang itu. Kita kan harus menentang, tapi kita nggak boleh rasis. Nah, caranya gimana? Terima kasih. Nah, makanya sebenarnya
itu makanya ada kan istilah bahasa Inggris itu yang mereka mengatakan prevention is better than cure gitu. Karena kalau udah sekali anak kita punya pemikiran itu, memang susah mau revisi atau mau revisi, apalagi mereka itu masuk tahap-tahap teenager ya. Mereka akan menentang dengan apapun yang kita ngomong. Mereka setuju nggak mau apa yang mama ngomong nggak benar. Yang penting apa yang Bu Guru ngomong itu benar, gitu kan? Umur-umur seperti itu. Jadi sebenarnya prevention is better than cure. Jadi kita dari anak kita kecil ini, kita udah brainwash mereka duluan. Sebenarnya itu lebih baik. Tetapi ya kalau udah mereka menanyakan itu, ya kita berusaha memahami pandangan mereka, tapi pada masa yang sama membelokkan. Saya juga nggak tahu gimana. Susah. Perlu waktu. Masya Allah, terima kasih jawabannya. Silakan ada pertanyaan atau mau diskusi mengenai LGBTQ+. Oke ya, Mbak Tiara silakan. Oh, bahasa mic. Oke. Ya, terima kasih materinya. Bahasa Indonesia apa? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Jepang, Mbak. Ya, kalau pertanyaan buat tim Sensei, kan tadi golongan yang masih menolak LGBTQ di Jepang itu kan sampai ya, yang udah golongan elderly gitu. Nah, mereka itu melihat perkembangan LGBT di Jepang yang ganas, apakah mereka tidak melakukan sesuatu atau sebenarnya ada tapi salah jumlah gitu, atau gimana supaya kita tahu dan kita mungkin bisa berharap atau mensupport mungkin kalau mereka ada movement juga untuk anti LGBT. Ya sebenarnya yang anti LGBT ini dipercayai banyaknya di out of Kanto, karena Kanto ini udah sangat intens ya. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek yang mungkin di out of Kanto, mereka juga udah gak punya sepower mana, karena ini juga terkait dengan budaya Jepang. Jadi budaya Jepang itu setelah anak umur 20 tahun, ya mereka itu hidup mereka sendiri gitu. Siapa kita untuk mengontrol mereka. Jadi mereka gitu lah. Mungkin tidak bisa banyak berharap. Berdoa saja. Alhamdulillah, silakan masih ada waktu untuk pertanyaan. Ini yang Zoom pada ini udah ngerti semua nih yang di Zoom. Enggak ada yang tanya. Masya Allah. Ya, atau speechless ya tadi. Oh, iya, Mbak Uci, ya silakan. Oh iya. Terima kasih, Mas Sensei. Mau nanya alasan di belakang pemerintah Jepang untuk mendukung LGBTQ sampai segininya itu, maksudnya sampai masih diperbolehkan menikah atau sekarang bisa menyewa ya, kalau nggak salah ada beberapa agen sewa rumah yang sudah membolehkan untuk pasangan LGBT seperti itu. Apa latar belakang gitu, apa motivasi pemerintah gitu untuk mendukung LGBT ini gitu. Sebenarnya itu diawali oleh karena Jepang ini kan negara demokratik. Itu diawali oleh citizen-nya dulu. Diawali oleh mana ya? Itu yang trigger banget itu ketika ada anak yang LGBT meninggal di Amerika itu kan, yang disupport oleh banyak artis, saya lupa, termasuk Lady Gaga. Lady Gaga itu kan sangat didukung kan di Jepang. Nah, semenjak itu lebih kayak pemahaman LGBTQ itu semakin dalam, dan juga mereka merasakan ya tidak ada masalah walaupun kita promosikan LGBTQ ini, tidak ada ruginya gitu. Dan ya itu karena mereka juga berhak untuk hidup bahagia sebagai satu individu kan. Maaf tadi yang untuk itu sebelum lupa juga yang tadi yang kalau ketika anak berargu tentang LGBTQ itu, salah satu solusinya kita bisa minta tolong ke, misalnya kalau ibu yang menikah dengan orang Jepang, kita bisa minta tolong ke suami kita yang bisa berargu kembali dengan bahasa Jepang gitu. Karena anak yang udah mulai berargu dengan bahasa Jepang ini, kita harus argu kembali dengan bahasa Jepang gitu, sehingga mereka bisa terdiam gitu. Ya udah mau mendiamkan mereka, tapi untuk ini gitu. Jadi ataupun itu sebenarnya saya merasakan itu paling efektif gitu. Karena anak-anak yang beranjak remaja ini, mereka mendengar akan merasa, karena tes bahasa itu ya, rasa bahasa itu ada ketika diargu kembali oleh
orang yang native bahasa Jepang gitu. Karena bahasa utama mereka Jepang. Misal kalau di SD yang tingkat SD yang sudah besar gitu ya, tingkat besar atau SMP, terus di situ ada materi tentang diskusi LGBT. Apakah sebenarnya apakah secara anak itu, misal anak kita di situ sekolah, terus dia bisa, saya nggak mau ikut diskusi, sebenarnya boleh nggak sih gurunya itu membolehkan anaknya tidak ikut diskusi, atau sebenarnya sekolah Jepang tuh ya kamu harus diskusi. Nah, itu satu hal lagi. Karena di Jepang itu kita tidak boleh melarang keinginan seorang individu kan. Jadi misalnya maupun anak itu mau sholat ataupun tidak mau ikut diskusi LGBT maupun tidak mau ikut kelas musik, tiada guru yang tidak boleh melarang hal itu gitu. Tetapi harus kita memahami itu akan efek psychological anak kita. Karena di Jepang itu adalah grouping culture kan. Jadi ketika kita sering tidak masuk di dalam golongan grup itu, beban anak itu cukup besar, dan saya juga merasakan beban itu ketika saya waktu SD dan SMP. Jadi beban anak udah cukuplah besar dengan mereka bersolat gitu ya. Anak saya aja masih perlu reminder gitu di rumah. Sedangkan mereka di sekolah gitu harus melihat waktu sendiri, harus sholat sendiri. Terus mereka mempunyai makanan yang cukup udah berbeda gitu. Mereka itu udah dari kecil tekanan mereka yang merasa berbeda itu udah cukup luar biasa. Jadi sebenarnya pengorbanan mereka itu udah luar biasa. Itu yang kita harus memahami. Mau kita berdiskusi sama anak, kita harus memahami posisi mereka juga. Ini ada usulan dari Mbak Ami dari Zoom. Kalau yang info-info kemarin itu sumber-sumbernya itu ada dari mana ya, Sensei? Kalau bisa dijadikan satu gitu, nggak ada ya? Slide. Iya. Boleh. Oh, nanti slide yang tadi di-share gitu ya? Kalau yang tadi dari paper atau dari mana? Dari artikel Jepang, dari maupun newspaper ataupun yang artikel research education. Saya lupa namanya, nanti saya cek. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa share, nanti saya share di grup juga. Banyak yang mungkin suaminya orang Jepang bisa translating buat anaknya gitu ya nanti. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah? Alhamdulillah, mungkin sekian dari Nima Sensei. Mungkin bisa saya simpulkan, LGBTQ+ di Jepang ini sebenarnya sudah ini ya, memprihatinkan gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus selalu waspada, apalagi dengan lingkungan, misalnya kita tumbuh di lingkungan yang tidak banyak orang Islam, pasti lebih banyak cobaannya. Semoga aja nanti 5 tahun ini, ceritanya kan 5 tahun ke depan, istilah apa ya, kaum pelangi ini ya, kaum pelangi ini kemungkinan lebih besar. Ya kita berdoa aja Islam lebih besar lagi, banyak majelis-majelis TPA sekolah Islam bertumbuhan di Kanto, di Jepang terutama ya, di semua. Yang alhamdulillah di Tokyo sudah ada, di Yokohama udah ada, semoga di prefektur-prefektur lainnya segera menyusul, dan juga semoga semua saling menguatkan dengan membuka TPA masing-masing. Mungkin cukup sekian, dan sesi kedua kali ini akan ditutup oleh doa yang akan dibacakan